Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli, NIM 2024 10 10 30 36. Saya berasal dari kelas Jatayu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas ujian praktek Artificial Intelligence, Machine Learning, and Deep Learning dengan menggunakan kode program Machine Learning 2 yang tertera di LMS Orbit Guru. Nah, sebelum ke kode program, kita akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu teknologi Machine Learning atau ML adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Nah, yang saya gunakan di kode program Machine Learning 2 ini itu menggunakan cara KNN atau yang biasa disebut dengan Key Nearest Neighbors, yang dimana KNN itu didasarkan pada pembelajaran dengan analogi, yaitu dengan membandingkan tes tupel yang diberikan dengan training tuples yang serupa dengannya. Nah, training tuples itu dijelaskan dengan n atribut, dan ketika k sama dengan 1, unicorn tuple diberi kelas dari training tuple yang polanya dekat dengannya. Nah, oke. Itu sedikit penjelasan tentang kode program yang saya pilih. Nah, kita lanjut ke diagram alir algoritma kita itu menggunakan flowchart, yang dimana yang pertama itu kita melakukan start. Nah, start itu kita mendownload atau memasukkan datasetnya, yang dimana datasetnya itu nanti akan dicari data yang paling atas, paling teratas, data yang teratas itu, dan dicari nilai X dan Y-nya. Nah, setelah ditemukan nilai X dan Y-nya, kita langsung ke langkah test set. Yang dimana test set ini itu berguna atau digunakan untuk mencari nilai ekstremnya dan jumlah ekstremnya ininya dan X testnya. Nah, setelah hal itu dilakukan, kita lanjut ke bagian future scaling. Nah, yang dimana di future scaling ini nanti masuk ke KNN Math-nya atau menggunakan program KNN-nya. Nah, di itu nanti akan lanjut ke langkah predicting test set, dan setelah melakukan predicting test set itu akan menghasilkan visualisasi datanya. Nah, setelah selesai ini ya kita sudah selesai. Oke, kita lihat kode programnya terlebih dahulu. Nah, di sini kode program Machine Learning 2 yang saya pilih dalam pengerjaan ujian praktek ini, yang dimana kita menggunakan KNN. Nah, yang pertama kita mengimport library-nya dulu. Nah, setelah mengimport library-nya, kita mendownload datasetnya dan lalu memasukkan datasetnya atau mengimport datasetnya, sehingga dihasilkan hasil seperti ini. 5 data teratasnya. Oke, lanjut setelah selesai mengimpor datasetnya, kita ke langkah splitting the dataset into the training set and test setnya. Nah, di langkah ini kita mencari nilai X-train-nya, yang dimana dengan menggunakan fungsi yang seperti tertera di atas ini. Nah, setelah selesai langkah tersebut, kita lanjut untuk mencari nilai Y-nya. Nah, setelah ketemu nilai nilai Y-nya, Y-train-nya, kita lanjut ke X-test-nya. Kita mencari nilai X-test-nya. Nah, setelah selesai, kita masuk ke bagian future scaling-nya, yang dimana future scaling-nya itu juga mencari X-train-nya dengan menggunakan fungsi yang seperti ini. Nah, oke, lanjut.
Nah, setelah itu kita men-training the KKN model on the training set ya. Mencoba atau menggunakan fungsi KKN-nya di training setnya ini. Nah, di mana kita menggunakan fungsi yang seperti ini sampai di langkah selanjutnya yaitu predicting the test set result. Jadi memprediksi hasil tesnya yang tadi. Fungsinya seperti yang sudah tertera di layar. Dan langkah selanjutnya yaitu making the confusion metric to compare both model. Gini. Oke. Nah, setelah selesai melakukan hal itu, kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu visualizing the test set result. Nah, yang dimana test resultnya itu hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kita lanjut ke ke tugasnya yaitu memodifikasi kode program. Nah, yang saya lakukan di modifikasi kode program itu saya menghapus kode program yang ini, yang di visualizing the test set resultnya saya hapus, saya ganti ke seperti ini. Nah, yang saya ganti ini adalah seperti ini. Nah, yang dimana hasilnya setelah saya ganti itu menjelaskan bahwa K1 itu akurasinya 0,87, K2 akurasinya itu 0,9, naik 0 naik 0,3 lah gitu. Yang ketiganya itu akurasinya jadi 0,93, keempatnya itu turun menjadi 0,92, K5 sampai K9-nya itu tetap atau setara itu di 0,93. Nah, lanjut. Di sini itu ada grafiknya. Grafik gambar hasil akurasi yang tadi. Nah, grafiknya itu bergambar seperti ini. Yang dimana di K1 sampai K3 itu melakukan ada penaikan. Penaikan akurasi. Tingkat akurasinya itu sangat tinggi. Naik sangat tinggi. Nah, tetapi ada perubahan di K3 sama K4-nya itu ada penurunan yang dimana dibarengi lagi di K4-nya sampai K5-nya itu melakukan penaikan akurasi lagi. Nah, di K5 itu sampai di K9 stabil di 0,93. Nah, itu yang saya lakukan modifikasi. Itu kita melakukan demonya ya. Kita menggunakan demonya, kita jalankan semuanya. Nah, hasilnya seperti ini, berhasil. Oke, kita tetap menggunakan kode program yang machine learning 2 tetap dengan ada perubahan di bagian making the conversion metric to compare both model. Kita mencari akurasinya. Nah, oke. Nah, kesimpulannya itu seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kita itu perlu mencari nilai K tertentu untuk mendapatkan model terbaik. Kebetulan dalam contoh ini dengan memiliki K, kita memperoleh model dengan performa sangat tinggi berdasarkan evaluasi data testing. Pada dasarnya mungkin tidak perlu mencari model lainnya, namun sekali lagi pada kasus lain nilai akurasi mungkin tidak akan setinggi ini sehingga perlu dilakukan pencarian model terbaik. Nah, penentuan model terbaiknya dapat menggunakan berbagai metrik nilai seperti yang disampaikan sebelumnya. Kita akan melakukan iterasi pada berbagai nilai K dan mencari model mana yang memberikan skor terbaik berdasarkan metrik yang ditentukan. Pada contoh ini akan menggunakan metrik akurasi dan semakin tinggi akurasinya maka performa model semakin baik. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.